Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta alat nomor satu bangsa yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Ragam bahasa Indonesia terbagi atas dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama memerlukan adanya teman untuk berbicara, yang kedua menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan waktu, yang ketiga berlangsungnya dengan cepat, yang keempat memerlukannya intonasi berbicara, yang kelima tidak diperlukannya alat bantu. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tidak diperlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh waktu dan ruang. Yang ketiga, kosakata harus dipilih dengan cermat. Yang keempat, berlangsung sangat lambat. Dan kelima, diperlukannya alat bantu. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan. Unsur-unsur kalimat efektif adalah SPOK, S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sesuatu hal atau benda. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu bagaimana keadaan subjek. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya. Syarat kalimat efektif yaitu yang pertama, minimal memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, hemat dalam penggunaan kata. Yang ketiga, sejajar awalannya. Yang keempat, menggunakan kata baku. Paragraf merupakan bagian dari sebuah tulisan yang berisi kumpulan kalimat. Syarat paragraf efektif. Yang pertama yaitu kohesi atau kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa dalam setiap paragraf harus memiliki satu pikiran yang jelas. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika semua kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok. Yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat utama. Penggunaan tanda titik. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua dipakai dalam daftar pustaka. Yang ketiga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Penggunaan tanda koma. Yang pertama dituliskan sebelum kata penghubung. Yang kedua dituliskan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Penggunaan tanda titik koma. Yang pertama yaitu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang kedua untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat. Penggunaan tanda hubung. Yang pertama yaitu untuk menyambung unsur kata ulang. Yang kedua untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dalam angka. Yang ketiga untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.